Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Kezia Mumu. Saya akan membuat video materi mengenai haki. Apa itu haki? Hak kekayaan intelektual atau yang biasa disebut dengan haki adalah hak yang didapatkan dari hasil olah pikir manusia untuk dapat menghasilkan suatu produk, jasa, atau proses yang berguna untuk masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa haki adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam kekayaan intelektual berupa karya yang dihasilkan oleh kemampuan intelektual manusia. Istilah haki ini didapatkan dari Intellectual Property Right atau IPR yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 mengenai pengesahan WTO. Yang kedua, fungsi dan tujuan haki. Berikut ini adalah fungsi dan tujuan utama dari diciptakannya haki, antara lain. Yang pertama, sebagai perlindungan hukum terhadap pencipta yang dipunyai perorangan atau kelompok atas jerih payahnya dalam pembuatan hasil cipta karya dengan nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, mengantisipasi dan juga mencegah terjadinya pelanggaran atas haki milik orang lain. Yang ketiga, meningkatkan kompetisi khususnya dalam hal komersialisasi kekayaan intelektual. Karena dengan adanya haki akan mendorong para pencipta untuk terus berkarya dan berinovasi dan bisa mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Yang keempat, dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan strategi penelitian industri yang ada di Indonesia. Ruang lingkup tentang haki. Perlindungan terhadap hak cipta mempunyai dua ruang lingkup yang berbeda. Berikut adalah penjelasan lengkapnya. Yang pertama, hak ekonomi. Hak yang memiliki hubungan dan dampak langsung terhadap ekonomi perusahaan, seperti hak pengadaan, hak distribusi, hak penyiaran, hak pertunjukan, dan juga hak pinjam masyarakat. Yang kedua adalah hak atas ciptaan. Hak atas ciptaan adalah hak yang merujuk langsung terhadap subjek ciptaan, seperti program komputer, buku, fotografi, database, dan lainnya. Selanjutnya, hukum tentang haki. Dasar hukum mengenai hak kekayaan intelektual cakupannya cukup luas. Berikut adalah beberapa di antaranya. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 diganti oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Berisi tentang hak cipta, pencipta, perlindungan hak cipta, dan juga ciptaan yang dilindungi. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2021 tentang paten. Berisi tentang inventor dan juga pemegang hak paten. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Berisi tentang merek, merek dagang, merek jasa, merek kolektif, dan jangka waktu perlindungan terhadap merek. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Berisi tentang desain industri dan jangka waktu perlindungannya. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Berisi tentang desain tata letak dan juga sirkuit terpadu. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Berisi tentang rahasia dagang, lingkup rahasia dagang, dan juga perlindungan terhadap rahasia dagang. Prinsip haki. Haki memiliki 4 prinsip yang sudah ditetapkan sejak awal. Yang pertama, prinsip ekonomi. Haki memiliki manfaat serta nilai ekonomis yang dapat memberikan keuntungan terhadap pemilik hak cipta. Yang kedua, prinsip kebudayaan. Haki meningkatkan pengembangan kebudayaan baik dari ilmu pengetahuan maupun aspek lainnya dan meningkatkan taraf hidup bagi masyarakat. Yang ketiga, prinsip keadilan. Haki memiliki kekuasaan dalam penggunaan hak terhadap
karya cipta miliknya dan tidak dapat dimanfaatkan tanpa izin dari pemilik hak cipta. Yang keempat adalah prinsip sosial. Haki merupakan suatu kesatuan yang dibuat dengan memikirkan keseimbangan antara kepentingan individu dan juga masyarakat luas. Yang berikutnya adalah jenis-jenis haki. Secara garis besar, hak atas kekayaan intelektual terbagi menjadi dua jenis, yaitu hak cipta juga hak kekayaan industri. Berikut adalah detail lebih jelasnya. Yang pertama, hak cipta. Hak cipta diberikan khusus kepada para pencipta dan mereka memiliki hak eksklusif untuk dapat mengumumkan atau memperbanyak hasil ciptaannya. Hak cipta yang dimaksud adalah yang dalam ruang lingkup bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan kesusastraan. Yang kedua adalah hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri adalah hak yang melindungi suatu perusahaan dari berbagai macam plagiarisme dan juga dapat mengatur segala sesuatu dalam lingkungan industri. Berikut adalah jenis perlindungannya. Yang pertama ada paten. Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan kepada orang atau kelompok yang berhasil memecahkan masalah tertentu dalam sebuah teknologi. Kedua, merek. Merek merupakan tanda berupa gambar dan nama yang terdiri dari kata, huruf, dan angka yang ditujukan agar menjadi suatu pembeda dalam kegiatan perdagangan produk atau jasa. Yang ketiga, desain industri. Desain industri adalah olahan karya mengenai bentuk, komposisi warna, dan garis yang memberikan suatu kesan pada barang. Yang keempat adalah desain tata letak sirkuit terpadu. Sirkuit terpadu merupakan suatu produk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat banyak elemen-elemen pembentuk yang terintegrasi sehingga menghasilkan fungsi elektronik. Yang kelima adalah rahasia dagang. Rahasia dagang merupakan hak informasi yang berkaitan teknologi atau bisnis dan memiliki nilai ekonomis, namun tidak perlu diketahui oleh masyarakat. Yang keenam, indikasi geografis. Hak untuk melindungi suatu produk atau jasa yang menunjukkan daerah asal suatu barang atau jasa. Simbol terkait haki. Saat ini, untuk dapat mengetahui karya yang telah tercatat haki, maka telah dibuat simbol di produk tertentu yang gunanya untuk mempermudah masyarakat mengetahui haki suatu produk. Berikut adalah simbol beserta penjelasannya. Yang pertama, trademark atau TM. Simbol TM memiliki arti bahwa produk atau merek sedang dalam masa pengajuan kepemilikan. Yang kedua, service mark atau SM. Simbol SM digunakan untuk menandai suara-suara tertentu, misal suara unik yang ada dalam suatu film. Yang ketiga, register mark atau R. Simbol R menandakan produk tersebut sudah terdaftar dengan legal hak atas kekayaan intelektualnya. Yang terakhir adalah copyright. Simbol C artinya menunjukkan kepemilikan hak cipta. Maka jika ingin dilakukan publikasi perlu dicantumkan sang pemilik hak cipta. Baik, begitulah video saya yang dapat saya sampaikan mengenai haki. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.